Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal ilmi libtigha'i mardatillah wa izalatil jahli an nafsi wa sairil juhal wa ibqa'il islam wa ihya'id din wa syukri ala nikmatil aqli wa sihatil badan wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimni ilma syari'ah wa tariqah wal haqiqah wasta'milni biha bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil mahbub syafil ilali mubarridil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidarin. Istiqbalul qiblati wa mu'alatun wa tarku takallumin bila hajatin wa tasnif wa tansifin bila udhrin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, wabil khusus kesepuhan RT 04, juga yang sama kita hormati laku sahibul bait Bapak Santono beserta keluarga besar yang pada malam hari ini telah memfasilitasi tempat jamuan dan yang lain-lain dalam terselenggaranya kajian atau rutinitas mingguan kita dalam rangka pembacaan Rotibul Alqos. Mudah-mudahan atas apa yang sudah dikorbankan, atas harta yang sudah dikeluarkan, Allah jadikan pahala untuk di dunia dan juga di akhirat, sehingga para keturunan putra putri beliau senantiasa Allah jadikan keturunan yang soleh terus solehah. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Abi Sofyan, juga selaku Ketua DKM Musolah Baitul Faizin, Kang Ustadz Fitriyadi, Kang Ustadz Dayat, yang mudah-mudahan barisan para guru-guru kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa yang saya hormati selaku Sahibul Majlis Darul Mijan, yakni Kang Ustadz Budi Buyung, ada Bapak Budi 1, Bapak Budi 2, yang dua-duanya adalah Bapak Negeri Indonesia. Pertama kali kita tahu semenjak kita masuk ke sekolah SD, yang kita kenal adalah Bapak Budi. Jadi Bapak sejagat raya. Juga yang mudah-mudahan biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan kelancaran dalam urusannya di dunia dan juga di akhirat. Juga tidak lupa yang saya hormati barisan para ketua RT, mulai dari RT 01, 2, 03, ke RT 04, 05 hingga sampai ke RT 6, bil khusus selaku PPAS, penjaga pohon asem, Rotibul acara, juga selaku pemangku wilayah yang kita doakan
yakni Bapak Ketua RW, Bapak RW Ambon beserta jajarannya, mudah-mudahan Allah jadikan pimpinan yang soleh dan amanah, juga Allah jadikan atas apa yang sudah dikorbankan demi dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya, mudah-mudahan Allah jadikan amal ibadah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka pertama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para atba tabi'in, hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kajian kita masih berbicara membahas mengenai kesunahan yang ada dalam pelaksanaan mandi wajib, yang sudah kita ketahui dari banyaknya sunnah-sunnah tersebut. Di antaranya pertama yakni dengan membaca bismillah. Yang kala itu dalam keadaan kita punya junub, punya hadas besar, maka seyogyanya ketika kita baca bismillah tidak kita niatkan membaca salah satu ayat Al-Quran, tapi kita niatkan adalah untuk sunnah pelaksanaan mandi wajib, atau kita baca dengan niatan untuk awal doa daripada niat dan sunnah-sunnah yang lain yang ada di dalam pelaksanaan mandi junub. Lalu yang selanjutnya membersihkan bercak-bercak. Jadi kalau nggak diulang-ulang, kadang-kadang kita ada lupa. Tapi kalau diulang-ulang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pemahaman untuk ilmu tersebut. Yang seterusnya adalah membersihkan bercak-bercak, baik yang ada pada depan ataupun belakang. Maka ini sebelum pelaksanaan mandi. Beres semuanya, udah kita baca bismillah, udah kita baca, udah kita bersihin itu bercak-bercak, kita terus wudu dengan niatan wudu yang kita lakukan bukan mengangkat hadas kecil, tapi melaksanakan wudu adalah dengan melaksanakan kesunahan di dalam mandi. Dalam bahasa Arab kalau kita berniat nawaitul wudu'a li sunanil ghusl lillahi ta'ala, ataupun dengan bahasa kita niat saya mandi, niat saya wudu karena melaksanakan sunnah di dalam mandi wajib karena Allah Ta'ala. Itu kalau misalkan kita ribet belum bisa pakai bahasa Arab, cukup begitu. Dengan catatan kalau misalkan sama sekali dalam keadaan kita junub belum punya wudu. Tapi kalau udah kita punya wudu dan tidak ada perkara yang membatalkan sehingga kita langsung mandi besar, maka ketika kita melaksanakan wudu di dalam mandi, yang kita kenakan, yang kita gunakan niatnya adalah sebagaimana kita berniat mengangkat hadas kecil. Jadi ada dua niat dalam wudu yang kita kerjakan di dalam mandi besar. Mau siup situ. Atau misalkan mengikuti dengan anjuran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau hingga sampai kepada para sahabat, para ulama-ulama, dapat apa-apa. Hingga kalau misalkan kita pelaksanaan mandi dan ingin melaksanakan kesunahan, yakni dengan keadaan berdiri dan menutup kelamin. Jadi mungkin kalau bahasa kita pakai sidik, celana dalam, bukan kita ke kamar mandi bawa sidik, tapi bawa celana dalam, pakai celana dalam, pakai bukan bawa sidik. Ini pakai celana dalam, itu sunahnya begitu. Oh ini ada. Oh bukan.
Maaf ini agak norak, tapi enggak lah, bukan norak, cuma mau ngingetin. Kalau kadang-kadang kita buka YouTube, kalau kita buka itu apa namanya? Akun Darul Mizan, jangan lupa itu di-like, di-komen sama di-subscribe ya. Biar tambah nanti yang mendukung dan menjunjung tinggi apa yang sudah diupload oleh Sohibul Darul Mizan, yang itu adalah kegiatan-kegiatan, kebanyakan kegiatan keislaman yang kita kerjakan, yang kita adakan di perumahan kita tercinta, yakni di Geraha Pasar Kemis. Insya Allah. Pak Nomo nggak punya YouTube, jadi nanti aja Pak No ya. Jadi sunnahnya mandi itu ditutup, harus pakai celana dalam minimal begitu. Tapi kalau misalkan kita yakin dalam keadaan sendiri tidak ada yang ngelihat, akhirnya kita dengan keadaan telanjang, maka dianjurkan ketika kita mandi membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahillah ilaha illa huwa. Bismillahillah ilaha illa hu atau huwa. Karena domirnya pasti balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi adakah di antara kita yang kalau pelaksanaan mandi baca itu? Ada nggak? Ada, tadi barusan kita baca ya. Tinggal mandinya aja ini yang belum. Itu dah. Nah ini berkenaan dengan ibadah yang kita kerjakan, maka wajib harus kita lakukan, harus kita laksanakan dengan hati-hati. Baik itu manakala mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar. Karena tidak sah solatnya seseorang yang mengerjakan solat dengan adanya baik hadas kecil, apalagi hadas besar. Haram. Orang punya hadas besar, baca Quran haram, megang Al-Quran haram, tinggal di masjid haram. Maka tadi ketika kita baca bismillah, niatin dalam hati kita baca ini ayat bismillah, bukan membaca ayat Al-Quran, tapi melaksanakan kesunahan di dalam mandi. Gosok-gosok air, malah kalau melihat daripada keterangan guru, jadi sunnah mandi itu pertama tiga. Jadi ya air yang kita basuh, air yang kita kenakan ke sekujur badan mulai dari kepala. Nah, bersamaan di sini kita niat nawaitul gusla li rabhil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa kita, niat saya mandi mengangkat atau menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Mulai dari kepala 3 kali. Kepala 3 kali. Beres mulai kepala, kembali ke lanjut ke ini badan sebelah kanan, tapi yang untuk bagian depan, kanan bagian depan itu dalam keadaan berdiri. Coba kita bayangin, kalau dalam keadaan berdiri dan duduk, lebih cepat mana air yang mengalir kepada badan daripada duduk? Lebih cepat berdiri. Belum lagi belahan-belahan badan, kalau dalam keadaan berdiri kan sispek. Kayak saya kalau begini kelihatan sispek. Tapi kalau lagi nongkrong, aduh, ini berantakan. Jadi belahnya banyak. Nah itu penting dan harus kita perhatikan dari selahan-selahan kulit yang lipat. Itu harus kena air. Maaf ngomong, misalkan kita dalam keadaan baru bangun tidur, belum mandi besar. Nah ini sudut-sudut mata pun harus kena air. Kan suka ada belek tuh. Ini harus kena air. Telinga, sudut-sudut mata. Ini kan sudut mata nih kalau misalkan kayak saya yang gemuk, ini dalamnya dalam bener nih. Bagian sebelah sini. Ini dalam bener nih. Ya kalau misalkan lagi sispek kayak Pano itu biasa, kebuka. Tapi kalau gemuk kayak saya nih, kelihatannya gini, dalamnya ini. Nah maka ini pun perlu. Jadi mulai dari membasuh kepala 3 kali dengan mengusap wajah terus sekujur badan, terus langsung ke badan yang sebelah kanan ini 3 kali, ke kanan yang belakang 3 kali, terus ke badan yang kiri depan 3 kali, ke belakang 3 kali. Beres di situ. Kalau mau sabunan ya mangga, kalau tidak ya terserah. Yang penting niat sudah kita laksanakan dan air sudah kita ratakan sekujur badan, seluruhnya badan, termasuk rambut. Maka kalau kita ada istri, kita ngingetin istri setiap kali melaksanakan mandi wajib, maka ini rambut yang dalamnya dan rambut yang luarnya itu harus disela-sela.
harus kena air semua. Jangan sampai tidak kena air. Dibantuin mandinya. Enggak bantuin lebih baik. Ngikutin kesunahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat nyela-nyela yang tadi rambut-rambut. Jadi kalau ada itu satu rambut yang enggak kena air dalam keadaan mandi junub, satu rambut helai yang ada pada dalam diri kita atau satu helai rambut yang ada pada rambut istri, maka nanti di akhirat rambut tersebut akan nuntut kepada kita. Meminta pertanggungjawaban. Waktu di alam dunia saya tidak dihilangkan dari hadas besar, termasuk wudu. Waktu di alam dunia hak saya tidak terkena basuhan air ketika kita membasuh perkara yang ada di kepala. Maka dalam perkara wudu yang dikenakan air ketika membasuh kepala kan rambut yang nempel ke kulit, bukan yang luar, bukan yang ini. Jadi kalau misalkan Kamail pulang kerja karena tahu yang tukang gorengannya agak cantik, pakai minyak rambut. Tahu aja itu. Janda itu. Gini-gini. Itu. Ini maka harus kita perhatikan. Tuh, agama Islam berkenaan dengan ilmu fikih menimbulkan keharmonisan kita kepada istri, hasil daripada daya kumpul ngaji. Ngobrol sama istri. Biasanya kalau mamah mandi itu rambut gimana, di sela-sela enggak, paling mamah cuma kena air aja udah. Harus di sela-sela itu. Iya gitu. Itu siapa Bapak? Kan apa habis ngaji, habis ratiban, habis safari. Wih, luar biasa. Gimana mandinya? Di sela-sela begini. Lagi ngobrol nih sama istri. Di sela-sela begini semua terus ke sini, terus ke sini. Gimana enggak romantisnya kita itu sama istri? Maka kalau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sering terdengar, dan jikalau mana yang ilmu itu sering kita dengar dan kita laksanakan dalam keseharian, maka timbul daripada buah hasil ilmu tersebut menandakan adanya keharmonisan di rumah tangga, keharmonisan bersama istri. Jadi jangan pulang ngaji sama istri malah semakin galak, sama istri malah semakin sewot, malah semakin pelit. Tidak. Dengan adanya buah hasil daripada ilmu yang bermanfaat, ngajak pamajikan, ngajak anak ibadah ka Gusti Allah lewat keharmonisan dan penuh dengan kecintaan. Hayu atuh mamah urang salat. Ayeuna urang dikumpulkeun ku Gusti Allah di alam dunia, mudah-mudahan lewat salat jaga urang bakal dikumpulkan lagi nanti di alam sorga. Luar biasa. Tuh hati-hati katanya nih ayah. Jangan terlalu sering banyak ngaji safari. Kenapa? Terlalu lebay, mama khawatir nanti malah ngapel lagi. Jadi kan timbul ini makin sayang. Nah ini berbicara kesunahan-kesunahan yang ada di dalam mandi. Karena tidak heran ketika orang berbicara mengatakan bahwa kenapa sholat dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan adanya pelaksanaan sholat, orang itu terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga dari perbuatan yang keji. Tapi bukti banyak orang Islam, dia melaksanakan sholat, maling sana sini, berjinah sana sini, melakukan kemaksiatan yang tanpa dia sadari dosa yang besar kepada Allah. Apa ini sholat tidak berfungsi? Apa ini sholat tidak berguna? Apa ini sholat tidak menjadi penghalang dari hal-hal tersebut? Maka dari itu tidaklah kita menyalahkan sholat, karena itu kewajiban kita kepada Allah. Tapi yang kita lihat adalah kelalaian kita dalam melaksanakan syarat-syarat melaksanakan sholat, diantaranya berwudu dan juga diantaranya mandi besar. Terus di sini wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Sunnah juga lagi mandi kita ngadap kiblat. Jadi sunnah mandi dari Kangjeng Rasul berdiri, kalau wudu pelaksanaan sunnahnya duduk atau jongkok. Cuma di sini kebalik, di kita sudah galibnya yang mandi kita jongkok, yang wudu kita berdiri. Kadang-kadang kalau yang mandi ada yang duduk segala macam di keramik, bener. Ada yang duduk di keramik segala macam lah pokoknya, mentang-mentang sendirian. Waduh, lagi duduk di keramik, mana lagi bugil. Iya, coba kalau misalkan kita pikir, lihat sendiri. Ya Allah, begini amat nih badannya. Ketawa nggak kira-kira kita? Kadang-kadang ketawa. Cuma kalau licin, misalkan lantai licin nih, kita mandi lagi jongkok begini, lagi sabunan karena licin, jatuh kita. Jatuh sendiri, ketawa sendiri kita kadang-kadang di kamar mandi. Sial-sial ting gitu ya aing. Kapan kadang gitu? Murat. Lu cerita pengalaman ya. Bersamaan dengan pengalaman. Nah iya para hadirin wal hadirat rahimakumullah, menghadap kiblat
Nah, jadi jangan sampai setelah kita dengar, oh berarti mandi itu harus menghadap kiblat. Waduh, besok-besok bongkar keran, diganti diarahin ke kiblat. Enggak, jangan. Biarin keran yang sudah ada di rumah kita sekarang mau lagi ngadep kiblat atau emang nggak ngadep kiblat, itu terserah. Yang penting ketika kita pelaksanaan mandi, badan kita menghadap ke kiblat. Dulu dongeng ada kiai, namanya kiai ahli Allah, ahli ilmu, jadi tidak kalah bicara, tidak kalah akal. Tapi memang benar apa yang dilakukan bukan berupa alasan. Kiai ngomong sama santri haram pokoknya kalau kamu nanti rumah tangga pipis atau buang air besar dengan sengaja kamu menghadap kiblat. Awas kamu, hati-hati, haram itu. Tapi kan ini gimana, ada tembok, terus kan ini juga jauh, nggak masalah kalau jauh. Tapi karena kalau misalkan dekat, tidak ada lagi penghalang sama sekali, maka tetap haram. Bahkan para ulama lain mengatakan ada pula makruh. Oh iya, nggih kiai, terima kasih kata para santri. Akhirnya dalam satu waktu ini kiai pergi sama santri dalam satu acara, kiainya pengen pipis. Pengen pipis, kebetulan pipis, lihat dari belakang santri, kiai ini ngadepnya ke kiblat. Waduh, kata santri, kumaha ya kiai? Ini kiai ngomong katanya haram ngadep kiblat. Kiai ini gimana ini urusannya? Tadi kiai barusan tadi kencing ngadep kiblat. Itu mah cuma badan, palanya kagak kata dia. Kehebatan laki-laki itu. Bisa begitu. Aduh ya Allah. Kayaknya Kang Budi lagi mikir-mikir gimana ya itu. Tapi saya sering gitu. Iya, saya apa? Itu cuma saya doang badan ngadep kiblat, palanya kagak. Kan yang kencingnya pala kecil, bukan pala besar. Astagfirullah. Ngidul gitu. Kalau ke kalor takut salah malah pas itu. Ngidul aja. Lah itu wastiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Wa mualatun, kalau dalam bahasa Geraha harus kes. Wa mualatun. Jadi harus saat itu, lalu sempurna, beres saat itu, tidak dicicil-cicil. Meskipun memang diperbolehkan, kalau dalam keadaan kita dingin, bangun tidur, mau mandi ini badan kagak kuat, udahlah, mau cuma setengah badan aja mandinya. Jadi datang ke kamar mandi, ngelaksanain kesunahan mandi, baca bismillah, wudhu segala macam, nggak mandi, terus yang dicuci hanya sebagian kepala sampai tangan, untuk badan ke bawahnya belum, tidak masalah, memang masih bisa. Tapi ingat, belum bisa sempurna dan belum cukup untuk dilaksanakannya sholat. Karena mandinya belum sempurna. Hanya saja itu menghilangkan atau menghindari daripada sifat keraguan yang nanti datangnya hukum kemakruhan. Tuh, elat di situ. Padahal sering kalau misalkan lagi enak-enak tidur, hujan, terus bangunin istri, tidur lagi, kadang-kadang dengan adanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira kita suka bangun jam 2 malam atau jam 3 malam. Nah, ini jangan kita anggap sepele. Itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang ingin bangun di waktu itu, ingin melaksanakan sholat sunnah di tengah malam itu, tapi tidak mampu. Tidak bisa. Alarm sudah dipasang, istri sudah diperintah, anak udah dipesan jam 2, jam 3 bangunin. Tapi kadang-kadang kitanya yang nggak bangun. Itunya yang bangun. Malah itunya yang bangun. Nah, saya juga bangun, cuma kadang-kadang saya cuma pipis saja, nggak mandi, terus hatinya nambah lagi. Tidur lagi, bangun jam 7. Astagfirullah. Padahal para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Hatim al-Asam, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Salah satu daripada 4 perkara yang kita alihkan menuju 4 perkara yang lain, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama? An-nauma ilal qabri. Mengalihkan tidur pada kuburan. Jadi alhamdulillah rahasia Allah dipertemukan kita dengan para guru, dengan para ahli ilmu, dengan para ustadz, dengan para kiai yang pada akhirnya mengetahui dari setiap kalimat yang dikeluarkan berdasarkan keterangan yang insya Allah gamblang, yang insya Allah terang. Cuma kalau kadang-kadang kita ngelihat dari hanya segi terjemahan, an-nauma ilal qabri, mengalihkan tidur kepada kuburan, pasti kita pikir berarti tidur di kuburan kita. Nyari togel, nyari nomor segala macam. Nah, ini wajadal jannah, bisa mendapatkan
surga. Maksudnya bagaimana? Bi antara karahatan naumi wa tawajjaha ila rahati fil qabri. Bi an amila sholihan. Yakni adalah dengan mengalihkan rasa enaknya tidur, lalu bangun, ingat ke Gusti Allah, melaksanakan sholat, zikir, bi an amila sholihan, untuk menambah-nambah amal, jaga nanti di dalam kubur. Yang kita suka sebut pelaksanaan sholat sunnah tahajud. Ini luar biasa fadilahnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan maqamam mahmuda. Orang yang sudah termasuk ahli tahajud, orang itu melaksanakan tahajud karena Allah. Ketika mana nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu anugerah, keistimewaan yang luar biasa kepada orang tersebut, maka tidaklah ia di alam dunia derajatnya Allah angkat, juga di dalam akhirat, sehingga nanti pada hari akhir, yakni di hari kiamat, ketika beliau mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, maka hak untuk orang tersebut yang suka bangun tidur, melaksanakan tahajud, nangis doa sama Allah, mohon ampunan kepada Allah, hak bagi orang tersebut memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Amin ya rabbal. Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam satu waktu ketika beliau meninggal dunia, ada tetangganya yang tidak mengetahui kematian beliau. Sehingga setelah beliau dimakamkan, beres dikubur, ini tetangganya kembali datang ke rumah, lalu diberitahu oleh istri, "Hei suamiku, guru kita, alim kita, kiai kita, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi baru saja meninggal dunia. Tadi siang sudah dimakamkan." Dengan rasa penyesalan tetangga yang dia tidak bisa melihat jasad terakhir Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dia tidak bisa mengantarkan jenazah kepada tempat peristirahatan terakhir, dengan penuh rasa penyesalan, ia berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, lalu ia tertidur, bermimpi dengan Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Di dalam makomnya ada istana yang luar biasa, keistimewaan yang Allah beri, fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditanya oleh tetangga tadi, "Wahai Imam, saya yakin kedudukanmu sekarang di alam kubur karena sebabkan oleh amal ibadah yang kamu lakukan. Kedudukanmu di alam kubur yang sebegini istimewanya, istana yang sebegini luasnya, pasti karena sedekah dari harta yang kamu keluarkan. Pasti ini karena dakwah dari ilmu-ilmu Anda yang sangat luar biasa." Jawab Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, "Tidak, bukan itu. Bukan disebabkan oleh amalan, bukan disebabkan oleh segala harta yang saya keluarkan, tapi ini disebabkan dan diterimanya amalan oleh Allah sebab adanya beberapa rakaat saja yang pernah saya laksanakan di sepertiga malam." Luar biasa. Maka kuburan ini sebagaimana sering kita baca doa, bisa jadi istana, bisa jadi jurangnya neraka. Ini itu kuburan. Kalau misalkan di dalam keadaan kuburan kita sudah mendapatkan keistimewaan padal dari Allah yang kita sebut dengan adanya istana keindahan, maka nanti alam selanjutnya ke alam yang lain dengan adanya keistimewaan terus-menerus dari Allah. Tapi kalau misalkan keadaan kubur kita sudah menjadi jurang neraka, lebih hina daripada sepiteng, lebih hina daripada comberan, maka alam kepada alam selanjutnya akan lebih hina daripada hal-hal yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasanya sholat tahajud. Cuma pan kadang-kadang itu begitulah. Bangun nih, udah bangun. Oh ya Allah, malas amat ini ya. Malas ini malas. Lihat istri tidur, meluk istri, atau tidur lagi, tidak masalah. Cuma mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dan diberikan kita keinginan dalam melaksanakan ibadah di antara ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunnah yang pun memiliki keutamaan dan fadl yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah kita dengar betapa luar biasanya, dahsyatnya fadilah daripada pelaksanaan sholat tahajud, fadilah daripada pelaksanaan sholat duha, atau yang bersifat bacaan seperti bacaan Ratibul Atos, bacaan Ratibul Haddad, bacaan Ratibul Idrus, dan hijib-hijib yang lain, perlu kita ingat semua kepadilahan, semua keutamaan amalan-amalan ini masih tergantung jikalau mana kewajiban masih kita abaikan. Maka dari itu perkara yang wajib yang kita laksanakan, sholat yang 5 waktu, itu yang penting dan perlu kita perhatikan. Itu sunnah yang tadi, yakni wa mualatun, mualah. Lalu yang selanjutnya tarku takallumin bila uzrin, tidak berbicara di kamar mandi.
sunnah, anjuran dari baginda Rasulullah. Manakala kita sedang melaksanakan baik mandi wajib atau mandi sunnah, pokoknya jangan bercakap bila uzrin jikalau tidak ada uzur. Tapi kalau misalkan ada uzur ya tidak masalah. Kalau misalkan kita kesetrum, tahan-tahan sama kita. Saya nggak mau ngomong karena saya tahu ini adalah sunnah mandi, jadi nggak boleh ngomong. Waduh, beres mandi atau modern. Itu ada uzur. Kalau misalkan air mati kita teriak-teriak, kalau misalkan nggak ada sabun atau nggak ada sampo dan yang lain-lain kita minta tolong, itu tidak masalah. Apalagi nyanyi. Makanya orang tua dulu selalu mengatakan apa yang sudah menjadi kebiasaan bahkan sekarang lebih daripada itu, mewarisi gampang lupa, jadi mudah pikun. Kalau dalam kamar mandi ngobrol nyanyi. Sekarang mau ngobrol kagak, nyanyi kagak, diem be. Tapi bawa HP. main game. Kamar mandi main game. Ini hati-hati. Itu pun sama. Jadi tidak ada pelaksanaan lain. Mengapa? Karena ibadah. Mandi wajib ibadah, mandi sunnah ibadah. Di dalam ibadah tidak ada yang berkaitan dengan selain ibadah kecuali zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada siko bagi dua. Wah, astagfirullah. Bari mandi nyanyi. Lah ini mas saya pengen syariah. Jadi dalam kamar mandi saya pengen salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa, jangan juga. Enggak boleh, jadi wis menang. Kecuali ada wudhu. Dan kalau misalkan Pano mandi di sungai, saya gimana? Bukan di kamar mandi, ini saya mandi di sungai. Sama, bila udrin, jangan ngomong kalau tidak ada wudhu. Jadi jangan mentang-mentang. Oh, yaudah, saya pengen ngamalin sunnah baginda Rasulullah. Dalam mandi di sungai ada ular, diem aja nggak ngomong-ngomong. Lari kagak, ngomong enggak. Tewas, mengenaskan. Gigit kepala. Nah ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus watansifi bila udrin. Sunnah yang selanjutnya tidak mengelap, apa bahasanya? Mengandukin daripada air yang ada pada di badan. Tuh. Bila udrin, kalau nggak ada uzur. Tapi kalau misalkan ada uzur karena kita nggak kuat dingin, tidak masalah. Itu lebih kepada untuk dibersihin, untuk dilap. Tapi kalau misalkan kita ini masih biasa dan juga bisa dalam keadaan kita beres mandi, enggak kita lap, badan kita enggak ngegigil, badan kita enggak merasa dingin, maka itu lebih afdol, lebih utama. Sebab apa? Para ulama mengatakan dari setiap tetesannya, para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang sudah kita perbuat. Itu yang ada pada wudu dan juga ada pada mandi. Aduh, nggak biasa kalau misalkan basah, keadaan nanti baju yang kita kenakan semuanya jadi basah semua. Sedangkan saya pengen melaksanakan sunnah, cukup dengan tidak kita lap, tapi dikepret-kepret pakai tangan. Pukul pakai pel. Bawa anduknya, becek ini lantai. Segala macam tuh itu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang setelah pelaksanaan tadi, kita berdoa kepada Allah dengan membaca 2 kalimat syahadat sebagaimana doa yang kita baca setelah kita berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma waj'alni subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beres pelaksanaan mandi. Dari sunnah-sunnah yang lain yang jumlahnya ada 28 sunnah yang ada pada sebelum mandi, di dalam ketika mandi dan sesudah mandi. Nah, maka mudah-mudahan dari sunnah yang mulai dari minggu yang lalu kita ketahui, meskipun tidak sampai kepada 28 kesunahan yang ada pada mandi, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan salah satu di antara sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Karena kadang-kadang kita pengen tahu semua kesunahan-kesunahan, tapi untuk pelaksanaan tidak ada yang kita laksanakan. Tapi lebih baik kita mengetahui satu kesunahan, tapi kita dawam,
kita istiqomahkan dalam melaksanakan kesunahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu para hadirin rahimakumullah. Dilanjut pada minggu yang nanti yang insya Allah berkenaan di tempatnya Bapak Lili, yakni di RT 01. Setelah kita selesai membahas syarat sholat pertama suci dari hadas kecil, yakni perkara wudu, kita sudah tahu. Terus saat ini juga kita sedang membahas syarat salah satu syaratnya sholat, yakni hadas besar. Lalu yang kedua, yakni syarat sholat yang kedua apa? Kan udah, wudu udah, mandi udah. Syarat yang kedua ini semua nama. Syarat yang kedua apa itu? Tempatnya bersih. Bukan, saya juga lupa sih sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kita ingat-ingat lagi bersama di minggu depan. Lupa juga. Nah, itu para hadirin wa hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita panjang umur. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat badan hingga senantiasa kita dapat kembali berkumpul, bersilaturahmi di alam dunia, jaga nanti di akhirat pun kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil barakah bi syafa bil maunah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.